got body roll. Don't give a fuck about no. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch don't set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Akhirnya Mimin mendapatkan versi lengkap dari Boruto Manga Chapter 4. Dan kita akan menemukan banyak hal luar biasa, terutama perkembangan jauh kekuatan Boruto yang saat ini benar-benar sudah melebihi ayahnya, tidak hanya dalam hal kemampuan mengolah jutsu, tapi juga dalam hal kecerdasan. Dan sekarang Boruto juga menguasai teknik milik kakeknya, yaitu Hiraishi no Jutsu atau Flying Thunder God Technique. Seperti apa? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Judul dari Boruto Manga Chapter 4 adalah Kebangkitan, dengan latar Kawaki yang jadi covernya. Scene dimulai dengan Kode yang sudah berhasil masuk ke dimensi Ishiki, di mana saat itu dia masih terkena efek teknik Uzuhiko Rasengan. Di sini Kode melihat inti dari tubuh Jubi yang masih ada di sana dan terlihat tidak berdaya. Kode masih teringat kata-kata dari Boruto yang mengatakan sekarang kondisinya berbeda karena kamu sudah mengubah Jubi. Hilangkan mereka semua selagi mereka masih dalam kendalimu. Kalau tidak, mereka akan menjadi masa depan terburuk yang akan menjangkiti setiap orang. Kode hanya mengatakan sebenarnya hal itu mustahil karena para Jubi ini hanya memiliki insting untuk makan. Tidak mungkin hal itu bisa jadi ancaman. Di sisi lain, ternyata Boruto saat itu sudah menyelipkan katak milik Kashinkoji dan menempel di jubah Kode. Katak itu membawa bros yang dimiliki Boruto yang berbentuk lambang Konoha. Dan bros itulah yang dibawa. Ternyata bros itu bukan bros biasa, karena selanjutnya Boruto akan menggunakan bros itu untuk berpindah ke tempat Jubi berada. Di sini Kashinkoji menggunakan kataknya berbicara, "Cepatlah Boruto, kita tidak punya waktu lagi." Boruto menjawab, "Bisa kamu diam dulu? Aku tidak sehebat kakekku." Ternyata Boruto berkonsentrasi karena dia sedang mengaktifkan teknik Hiraishi no Jutsu atau Flying God Thunder Technique. Di sini Boruto pun berusaha untuk menemukan di mana letak bros itu dan akhirnya dia bisa membaca segel Hiraishi yang ada di bros itu. Boruto pun langsung mengatakan, "Aku bisa menemukannya." Kawaki yang melihat hal itu sedikit kebingungan dan dia menanyakan sebenarnya dengan siapa Boruto berbicara, dan dalam sekejap Boruto menghilang dan muncul di dimensi Ishiki, tempat Jubi berada. Di situ terlihat sekali Boruto mengatakan Flying Thunder God Technique alias Hiraishi no Jutsu sama seperti yang dimiliki oleh Minato. Di sini terlihat sekali kecerdasan Boruto, bahkan teknik yang sangat sulit dikuasai yaitu teknik Hiraishi no Jutsu yang disempurnakan oleh kakeknya yaitu Minato, bisa Boruto kuasai juga. Tidak seperti ayahnya Naruto yang hanya menggunakan kekuatan yang dia miliki saja. Boruto pun tiba-tiba muncul di hadapan Kode. Kode pun kaget dengan keberadaan Boruto sampai menanyakan, "Boruto, apa yang kau lakukan dan bagaimana caranya kamu ada di sini?" Boruto tidak menjawab Kode. Boruto hanya menanyakan, "Di mana ekor 10?" Dan saat Boruto dan Kode melihat lagi, ternyata inti dari Jubi sudah tidak ada lagi. Padahal masih ada tongkat yang menancap, tapi Jubi sudah tidak ada di sana. Keduanya kebingungan di mana ekor 10 itu. Dan Kashinkoji yang menggunakan kataknya, dia berbicara sambil memegang bros, hal yang tidak mungkin terjadi. Padahal di situ kita ada di sana dan kita tidak melihat ada pergerakan yang mencurigakan. Sangat sulit sekali untuk berpikir jika ekor 10 bisa berpindah, dan itu akan menjadi hal yang sangat aneh. Kode pun sangat penasaran dengan katak yang bisa berbicara itu. Tapi belum sempat rasa penasarannya hilang, keduanya tiba-tiba merasakan ada suatu cakra luar biasa yang ada di hadapan mereka. Dan saat itu muncullah Sumeaka yang berbentuk seperti manusia, di mana Sumeaka ini memiliki dua mata Rinnegan. Boruto pun menjawab, "Sialan, kita terlambat." Kode pun tidak paham dengan apa yang disampaikan Boruto, tapi kemudian dia melihat Sumeaka itu muncul. Dia menganggap kalau Sumeaka itu adalah bug. "Apa kamu sedang membicarakan orang yang ada di belakang yang sudah berubah menjadi pohon? Apakah itu bug yang sedang kamu bicarakan itu?" "Itu bukan bug. Sekarang kita sedang berhadapan dengan Shinju." Kode yang belum paham menanyakan, "Apa yang kau maksud Boruto?" Tapi belum sampai Boruto menjelaskan, Sumeaka atau pasukan Shinju itu langsung menyerang Boruto. Di sini Boruto terlihat terdesak dengan serangan dari Sumeaka itu sampai terpojok. Tapi Boruto berusaha menahannya dan dia merasakan kekuatan yang sangat dahsyat dari Sumeaka itu. Ada yang unik karena ternyata Sumeaka atau Shinju itu memiliki kesadaran sekarang. Bahkan dia bisa berbicara dengan tenang. Dia mengatakan, "Kamu datang ke sini dengan kesadaran kamu sendiri. Apa kamu memang ingin dimakan, Otsutsuki Boruto?" Boruto tidak menjawab, tapi dia langsung menggunakan teknik petirnya untuk menyetrum Sumeaka itu. Dan langsung dia menendang Sumeaka itu, akhirnya Sumeaka itu bisa terpental. Tapi Sumeaka itu belum selesai. Dia langsung menggunakan tangannya yang berubah menjadi semacam mulut yang besar yang siap untuk memakan Boruto.
Hampir saja dia berhasil memakan Boruto, tapi Boruto menggunakan teknik Hiraishin untuk segera kabur. Dan Sumiyaka itu pun mengatakan itu adalah jutsu yang sangat menyebalkan. Terlihat sekali Kode berusaha untuk mendekati Boruto, tapi dia tidak bisa karena masih terpengaruh oleh teknik Uzuhiko. Kode pun menanyakan, apa yang terjadi? Katakanlah kepadaku. Tapi belum bisa berdiri, Kode malah justru langsung berbaring karena tidak kuat dengan teknik Uzuhiko Boruto. Boruto pun langsung memegang dada Kode, dan dia pun mengatakan, berdirilah. Aku akan menonaktifkan Uzuhiko. Siap-siaplah untuk serangan selanjutnya. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan, tapi jika kamu tidak ingin mati, diam dan bantu aku. Lalu kemudian Boruto pun menonaktifkan Uzuhiko yang mengikat Kode, sehingga Kode bisa berdiri dengan tenang. Terlihat sekali Sumiyaka itu bersiap untuk menyerang keduanya. Kode menanyakan, apa yang terjadi pada ekor 10? Apa ini berhubungan dengan bug yang dimakan dan kemudian berubah menjadi pohon? Kemudian kata Boruto, itu tidak hanya bug. Semuanya yang berubah menjadi pohon akan berubah menjadi seperti ini. Dan ternyata pasukan Sumiyaka yang lainnya muncul. Ada satu Sumiyaka yang terbang di atas dan terlihat sekali mirip dengan Jigen. Biar enak sekarang kita panggil dengan pasukan Shinju saja ya. Salah satu Shinju ini, dia mengatakan kehidupan di planet ini akan hilang dan kehidupan ini akan hancur. Kami akan menyerap seluruh cakra kehidupan yang ada di sini. Dan kami, Shinju, akan membuat buah cakra. Itu awalnya adalah rencana kami dan sebagai insting dari kami sendiri. Tapi berkat kamu, Kode, kami sekarang bisa melakukan hal yang berbeda dan kami bisa bangkit dan tidak lagi terikat denganmu. Kami sekarang memiliki yang disebut dengan ego. Shinju lainnya muncul dan dia mengatakan, sayang sekali Kode, kalau dipikir lagi, kamu itu ternyata hanya menjalani takdirmu sebagai badut dan kamu akan terus digunakan oleh setiap orang dan akan dijadikan bahan tertawaan. Kashinkoji pun langsung memperingatkan Boruto, ini tidak baik Boruto, cepat mundurlah, kita harus mempersiapkan rencana cadangan. Tapi saat itu tiba-tiba muncul salah satu Shinju yang ternyata memiliki bentuk seperti Sasuke. Boruto pun langsung menyadari hal itu. Ternyata di Konoha terjadi perdebatan karena Shikamaru sebagai Hokage, dia mempertanyakan apa yang terjadi. Shikamaru menanyakan, tiba-tiba Boruto menghilang, apakah dia benar-benar bisa menggunakan teknik space time jutsu atau jutsu ruang dan waktu? Kawaki hanya menjawab, siapa tahu, aku tidak tahu tentang hal itu. Tapi Boruto tiba-tiba menghilang setelah Kode pergi dan sepertinya dia mengejar atau mencari keberadaan Kode. Shikamaru pun mengatakan, jadi kamu mengatakan bahwa sebenarnya tujuan Boruto ke Konoha itu untuk mencari Kode sebagai targetnya. Lalu kemudian Kawaki hanya menjawab, atau mungkin sebenarnya Boruto dan Kode itu terkoneksi dan sebelum Boruto pergi, aku melihatnya berbicara dengan seseorang, tapi tidak terlihat orang itu ada di mana. Sepertinya ada orang yang berbicara tapi lewat telepati. Apa mungkin itu adalah para ninja sensorik? Shikamaru menjawab, semua laporan dari tim sensorik berada dalam pemeriksaan, dan jika ada orang yang membantu Boruto sebagai mata-mata, kita pasti akan langsung mengetahuinya. Kemudian Sarada muncul, bodohnya sekali. Hal itu sebenarnya sangat simpel. Kode kabur dari Konoha dan Boruto membuat dia kabur. Dari pembicaraannya, ini seperti jelas sekali bahwa dia berbicara dengan Eida. Kawaki pun mengatakan, Sarada jangan salah paham, Boruto itu adalah seorang Otsutsuki. Apapun tujuannya, dia adalah seorang Otsutsuki, seorang musuh yang harus kita bunuh, karena dia adalah Otsutsuki. Sarada pun menjawab, kamu juga sama, apa yang sebenarnya kamu katakan? Lalu kemudian Kawaki menjawab, aku memang adalah Otsutsuki yang akan membunuh mereka semua. Dengarkan, kekuatanku ini ada untuk membunuh mereka semua. Jadi aku sudah mengatakan sebelumnya, jika tugasku sudah selesai, aku dengan senang hati akan menghilang. Tapi aku tidak akan memilih metode mana yang akan aku lakukan. Kamu tahu maksudku kan? Sarada hanya menjawab, jangan membuat aku mengulangi lagi. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak semaumu sebagai ninja dan sebagai orang yang bermimpi menjadi Hokage. Di sini Shikamaru pun langsung melerai dan mengatakan, guys, ayo santailah dulu sebelum aku marah sebagai Hokage yang bertugas sekarang. Tentang pohon itu dan tentang kerusakan yang diciptakan oleh para Sumiyaka itu adalah sesuatu hal yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Apa mereka berencana untuk membuat hutan? Sarada hanya menjawab, aku tidak tahu, tapi sepertinya orang-orang yang berubah menjadi pohon, mereka masih hidup dan mungkin ada cara untuk menyelamatkan mereka. Dari cara mereka berbicara, ini hanya perasaanku saja, tapi Boruto sepertinya tahu sesuatu. Shikamaru pun mengatakan, berarti alasan dia mengejar Kode karena dia tahu maksud tujuannya itu. Sarada hanya menjawab, entah hal itu aku tidak tahu juga tujuannya. Tapi yang pasti, dia adalah musuh bagi Kode. Untuk saat ini, sejak Kode menjadi ancaman bagi Konoha, kita perlu membantu Boruto dan mengalahkan Kode. Di sisi lain, di dimensi Ishiki, keempat Shinju sudah berbaris. Dan di sini terlihat sekali Kode mulai kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh mereka. Mereka sekarang menjadi Shinju yang memiliki ego. Di sini Boruto pun bersiap karena salah satu Shinju seperti sudah mulai menyerang. Kashinkoji melalui kataknya mengatakan, apa yang kamu lakukan Boruto? Kamu sudah gagal dengan rencanamu. Cepatlah lari sekarang juga. Tapi Boruto sepertinya tidak bisa untuk lari karena ternyata salah satu dari Shinju itu datang dengan menggunakan tanda cakarnya dan muncul di hadapan Boruto, lalu dia menyerang.
Terlihat sekali Shinju itu terlihat mirip dengan Sasuke dalam segala hal, dan dia memiliki 2 mata Rinnegan. Boruto berhasil menghindari serangan Shinju ini, tapi dia langsung menggunakan Chidori untuk melawan Boruto. Boruto pun melawan juga dengan menggunakan Rasengan. Akhirnya terjadi benturan antara Chidori dan Rasengan, dan terjadi ledakan yang sangat luar biasa. Para Shinju lainnya pun memperhatikan dari arah yang lain, dan saat Boruto sedang bertarung dengan Sasuke KW alias Shinju yang mirip dengan Sasuke, Shinju yang merupakan perwujudan dari bug menyerang lagi dengan menggunakan tangannya untuk memakan Boruto. Boruto langsung mengaktifkan pedangnya dan langsung menghantamkan pedang itu pada Shinju. Tapi Boruto langsung dihimpit oleh teknik Doton atau teknik tanah yang ternyata diaktifkan oleh Shinju yang mirip dengan Moegi Kazamatsuri. Di sini kemudian Boruto berusaha untuk kabur. Dia mengatakan kepada Kode, "Bantu aku Kode, atau kamu akan terbunuh juga." Kemudian kata Kode, "Jika aku tidak melakukan sesuatu, mereka dengan keinginan mereka sendiri tetap akan menjadi pohon Shinju yang sempurna dengan memakanmu." Kode pun langsung mengaktifkan tanda cekar dan berusaha kabur. Ini sepertinya sesuatu yang tidak aku harapkan, tapi tidak buruk juga, seperti layaknya salah satu beban sudah hilang dari pundakku. Di sini Boruto merasa sedikit menyesal karena dia sudah melepaskan Kode dari teknik Uzuhiko-nya. Boruto pun langsung memanggil Kode. "Kode, sialan." Kashin Koji melalui kataknya pun mengatakan, "Boruto, cukup. Sekarang kamu cepat lari secepat mungkin. Jika kamu mati, semua akan percuma." Boruto terlihat kesulitan dengan teknik Doton yang dipakai oleh Moegi, dan terlihat sekali keempat dari Shinju memperhatikan Boruto. Tapi di sini Boruto langsung menghilang dengan menggunakan teknik Hiraishi no Jutsunya. Salah satu Shinju mengatakan, "Kamu beruntung Otsutsuki Boruto, ego kami sudah bangkit." Dan rasa penasaran dan keinginan pengetahuan sudah mulai mengalir, dan itu mengalahkan insting kami untuk memakanmu. Terbanglah kemanapun kamu inginkan. Dimanapun kamu ada di dunia ini, kamu tidak akan pernah bisa lari dari takdirmu. Dan Boruto pun muncul akhirnya di salah satu pohon. Dia pun bersandar, dan saat itu muncullah Kashin Koji di sampingnya. Di sini kemudian Kashin Koji mengatakan, "Kamu ingin menghancurkan planet ini ya? Jangan memaksa dirimu seperti itu lagi ya." Boruto hanya mengatakan, "Maaf, aku tadi terburu-buru." Terlihat Boruto masih melihat ikat kepala milik Sasuke. Dan ternyata di situ Kashin Koji lagi mengatakan, "Aku tidak ingin membuatmu tenang, tapi kamu harusnya sudah tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan kita lakukan sekarang tidak jauh dari kita harus bertarung." Boruto pun melihat ke atas sambil mengatakan, "Maaf, aku masih butuh waktu lagi, Paman Sasuke." Dan terlihat sekali di sini Sasuke sudah berubah menjadi pohon. Berarti Sasuke sudah dimakan oleh salah satu Sumiyaka. Bagaimana selanjutnya? Nanti kita akan lihat lagi di chapter kelima. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.